Saudara-saudari, selamat berjumpa, selamat Paskah. Pada saat ini kita ingin merenungkan makna adorasi sebagai saat Tuhan menjelaskan isi kitab suci ke hati kita. Tuhan menjelaskan isi kitab suci ke dalam hati kita. Kita kembali kepada kisah Emmaus. Bagaimana Yesus menjelaskan isi kitab suci kepada dua murid Emmaus agar mereka mengerti isi seluruh kitab suci. Seperti disebutkan dalam perjalanan kisah Emmaus itu, Lukas 24. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Hal itu diulangi lagi ketika Yesus akhirnya menampakkan diri kepada ke-11 murid dan juga murid-murid yang lain dalam adegan selanjutnya dalam dalam Injil Lukas bab 24. Ketika dikatakan, Yesus sendiri berkata, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Poin ini yang ingin saya ajak direnungkan dalam adorasi ini. Pertama, kita memang perlu rajin membaca kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci, kita bisa hadir dalam peristiwa iman yang dituliskan oleh penginjil atau penulis surat. Kalau perjanjian lama, apa yang termaktub dalam tulisan para nabi ataupun juga kitab kebijaksanaan, kitab sejarah, apapun yang ada di sana. Tetapi membaca itu barulah langkah pertama. Yang kedua, kita merenungkan arti kitab suci itu. Itu pun juga langkah yang kedua. Ada langkah ketiga yang menurut saya jangan dilupakan, yaitu mohon terang Roh Kudus agar membuka hati kita, seperti saat Yesus Tuhan kita membuka pikiran dan hati para rasul, termasuk para murid yang lain, agar mereka mengerti isi kitab suci. Jadi untuk mengerti isi kitab suci itu bukan sekedar kita menguasai ceritanya di kitab suci karena rajin membaca. Ada cukup banyak teman dan itu saya anggap baik dan lanjutkan saja. Terus berusaha membaca kitab suci setiap hari. Setiap hari misalnya 2 perikop dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sekian bulan kemudian bisa selesai khatam istilahnya untuk seluruh isi kitab suci. Dan itu baik. Bahkan banyak orang yang suka dengan belajar tafsir dengan membaca berbagai komentar dari para ahli tentang teks-teks tersebut. Lalu merenungkannya, apa artinya bagi hidup. Bagi saya ini langkah 1 dan 2 yang sangat perlu. Tapi langkah ketiga yang sering dilupakan, mohon terang Roh Kudus, agar Roh Kudus sendiri yang membuka pikiran hati kita, agar kita mengerti isi kitab suci. Tuhan Yesus menjelaskan isi kitab suci kepada dua murid Emmaus. Tuhan Yesus menjelaskan seluruh isi kitab suci kepada para rasul dan para murid yang lain ketika menjumpai mereka di tempat, di ruang atas katakanlah ya. Tetapi lalu ada kata-kata, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dengan lain kata, harus Tuhan yang membuka hati pikiran. Harus Tuhan yang
membuka katup sehingga semuanya terbuka dan kita paham. Dan untuk saat ini tentu saja Tuhan tetap menawarkan diri untuk membuka seluruh isi kitab suci kepada kita, tentu dalam Roh Kudus. Karena Tuhan yang bangkit hadir di tengah kita, dalam hati kita, dalam Roh Kudus. Maka mohon terang Roh Kudus itu penting saat membaca kitab suci, saat merenungkan kitab suci. Tetapi bagi saya adorasi langkah yang lebih maju lagi. Karena dengan adorasi kita berhadapan-hadapan dengan Tuhan Yesus dan kita bisa mohon Tuhan, bukalah pikiran dan hatiku supaya bisa mengerti isi kitab suci. Tidak haruslah kita memegang kitab suci di depan kita atau waktu kita adorasi. Kalau iya silahkan, karena adorasi juga bisa dengan merenungkan kitab suci di depan sakramen Maha Kudus, itu boleh. Silahkan. Tetapi saya mau berbicara lebih dalam, bahwa sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan itu yang paling penting. Bukan supaya kita tidak bergerak hanya di benak atau pikiran dan akal budi, merenung-renung terus apa artinya, latar belakangnya apa, konteksnya apa, kayak para penafsir itu ya. Tetapi pertama-tama mengerti isi kitab suci adalah dorongan Roh Kudus yang membuka hati kita, sehingga Roh Kudus menggerakkan bahkan mencerahkan kita pada teks sabda-sabda Tuhan yang ditulis itu. Bukan hanya untuk hidup kita, tapi juga untuk menerangi perjalanan seluruh hidup, bahkan lingkungan sesama kita. Dan ini pengalaman saya pribadi selalu terjadi. Adorasi itu memperdalam apa yang telah saya baca. Sehingga ketika harus mewartakan, biar Tuhan sendiri yang bersabda dalam Roh Kudusnya melalui kita. Adorasi sering menjadi saat untuk hening, hanya untuk mohon, supaya Tuhan berbicara. Dan pada waktunya saya menjadi ingat ini itu dari sabdanya di kitab suci, diartikan dalam konteks hidup yang konkret, sehingga kita menemukan maknanya yang mendalam. Bukan karena ingin mewartakan diri sendiri, tapi karena Tuhan sendiri yang menggerakkan dan bersabda. Maka adorasi adalah saat kita berdoa, mohon, supaya Tuhan menjelaskan isi kitab suci, membuka pikiran dan hati kita, sehingga mengerti kitab suci. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.